Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, Pagi, Pak. gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, kalau kayak gitu, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ketua kelasnya ya. Eh, untuk presensi, jangan lupa kalian masuk ke Edmodo ya. Nanti kalian presensi di Edmodo, di situ sudah ada linknya. Biar nanti terekam siapa saja yang mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita memulai untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai simbolis cinta tanah air, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, bisa diputarkan dulu lagu Indonesia Rayanya. Baik, anak-anak. Nah, walaupun pandemi ini sudah mulai berakhir, akan tetapi lebih baik kita tetap menjaga kesehatan ya. Tetap jaga pola makan itu tetap teratur, istirahat yang teratur. Jangan lupa olahraga dan juga jangan lupa belajar karena kalian kan masih anak-anak. Jadi tugas kalian itu cuma belajar, belajar dan belajar. Nah, materi kita pada pertemuan ini kan terkait luas segitiga pada trigonometri. Nah, kenapa sih kita harus belajar luas segitiga pada trigonometri? Tentunya materi ini akan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, atau bagi masyarakat sekitar. Nah, misalnya itu kita iseng mau mengukur tinggi pohon gitu ya. Nah, biasanya itu kan kalau ngukur pohon gitu, kita harus manjat dulu ke pohon atau nebang pohon dulu gitu kan ya. Nah, kalau kita udah mempelajari materi ini, nantinya kita itu nggak usah naik pohon dulu atau nebang pohon dulu, baru bisa mengukur tinggi pohonnya itu. Jadi nanti akan mempermudah kita dalam menghadapi permasalahan di kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, lalu sewaktu dulu, waktu SD, SMP, kalian kan sudah mempelajari terkait luas dan keliling bangun datar. Nah, tentunya luas segitiga juga itu sudah diajarkan. Dan rumusnya itu cukup simpel. Dan setiap orang pasti mudah menghafalkannya. Misalnya itu kalau ditanya, apa sih itu rumus luas segitiga? Pasti langsung jawab, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, di SMK ini juga ternyata luas segitiga itu dibahas lagi. Akan tetapi, masalahnya itu terus berubah dan terus berkembang. Misalnya itu kita akan mencari luas segitiga, tapi alas sama tingginya itu belum diketahui. Nah, tentunya itu kan
rumusnya akan berbeda lagi. Rumus yang tadinya setengah alas kali tinggi itu belum bisa kita gunakan karena alas dan tingginya itu belum diketahui. Nah, jadi langsung saja Ibu akan menyampaikan materi kita melalui video pembelajaran ya. Dan tolong diperhatikan baik-baik. Satu. Oke, dari anak-anak nih, kan tadi sudah ditampilkan video pembelajaran, video tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak nih? Atau tadi videonya sudah sangat jelas dan kalian bisa memahami video yang ditayangkan tadi? Oke, nggak ada yang menjawab nih, berarti saya anggap sudah jelas ya berarti ya. Kalau kayak gitu, oke. Karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut nih. Tadi anak-anak sudah memahami apa yang ada dalam video, berarti anak-anak bisa mengerjakan soal yang akan saya berikan kali ini. Oke, bisa dipersiapkan dulu untuk mengerjakan soal-soalnya, dipersiapkan alat tulisnya di rumah masing-masing sebelum nanti soalnya ditampilkan ya. Oke, sudah disiapkan belum alat tulisnya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, sudah ya. Kalau kayak gitu akan ditampilkan soalnya nih. Bisa minta tolong ditampilin dulu ya soalnya. Mohon maaf karena laptopnya lagi error, soalnya saya bacakan ya anak-anak. Untuk soalnya, hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi-sisinya A sama dengan 16 cm, B sama dengan 14 cm, dan C sama dengan 10 cm. Saya ulangi, hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi-sisinya A sama dengan 16 cm, B sama dengan 14 cm, dan C sama dengan 10 cm. Oke, itu sudah dibacakan ya tadi. Sudah jelas belum anak-anak? Jelas, Pak. Udah, Pak. Oke, bisa langsung dikerjakan ya kalau sudah jelas. Ayo, ini soal mudah nih. Saya tunggu sebentar saja cukup ya. Yuk, bisa yuk. Oke, siapa yang sudah selesai nih? Yang sudah selesai bisa ditampilin dong. Saya sudah, Pak. Sudah, oke, bisa ditampilin ya, bisa di share screen. Coba diulang lagi. Di share screen terus nanti dijelasin ya. Baik, Pak. Oke, itu udah muncul, bisa dijelasin. Tadi dari soal yang sudah dibacakan oleh Bu Guru, diketahui A sama dengan 16 cm, B-nya 14 cm, C-nya 10 cm. Lalu yang ditanyakan luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah dikali alas dikali tinggi.
Jadi luas segitiganya sama dengan setengah dikali 16 dikali 10. Sehingga luasnya 80 cm kuadrat. Seperti itu, Pak. Oke, bisa di stop dulu ya. Oke, terima kasih. Siapa nih, Nak Noni? Untuk pemahamannya mungkin sudah benar ya, untuk mencari luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Tapi ada beberapa yang mungkin kurang dimasukkan ke dalam perhitungannya. Jadi masih kurang benar sedikit lagi. Bisa diperbaiki dulu ya. Oke, dari yang lain nih, apakah sudah ada yang menemukan yang jawabannya berbeda dari Noni? Ayo. Saya izin menampilkan jawaban saya, Pak. Oke, silahkan Muhammad Ade. Bisa ditampilkan jawabannya ya, sekaligus nanti bisa dijelaskan. Baik, Pak, saya izin share screen. Baik, di sini diketahui tadi sisi A yaitu 16 cm, kemudian sisi B 14 cm, dan sisi C 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas segitiganya. Maka kita tuliskan sebagai berikut, yaitu sisi sama dengan setengah kalikan dengan A tambah B tambah C. Kemudian sisi sama dengan setengah dikalikan dengan 16 ditambah 14 ditambah 10. Nah, yang dalam kurung ini kita jumlahkan, hasilnya yaitu 40, maka 40 dikalikan dengan setengah sehingga hasil sisinya yaitu 20 cm. Nah, kemudian kita cari dengan rumus luas sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Kita masukkan S-nya tadi yaitu 20, kemudian kalikan dengan 20 kurangi 16, kalikan dengan 20 kurangi 14, kalikan dengan 20 kurangi 10, sehingga hasilnya adalah akar dari 4.800. Nah, kita keluarkan dan kita sederhanakan. 4.800 itu setara dengan 1.600 dikali 3. Nah, akar 1.600 itu 40, akar 3-nya tinggal di dalam akar. Sehingga hasil akhirnya adalah 40 akar 3 cm kuadrat. Seperti itu, Pak. Mohon koreksinya. Oke, ini penjelasannya sudah lengkap ya dari Muhammad Ade. Oke, buat teman-teman semuanya yang mungkin jawabannya berbeda dari ini bisa dibenarkan ya. Jawaban Ade ini sudah benar jawabannya. Jadi bisa menjadi patokan teman-teman semuanya. Oke, tadi kan sudah mengerjakan satu soal nih. Anggap saja itu sebagai soal latihan, sebagai soal pemanasan buat anak-anak yang lain ya. Jadi selanjutnya, karena sudah mengerjakan satu soal tadi, saya anggap semuanya bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya bisa mengerjakan soal yang ada di LKPD yang ada di dalam itu ya, Edmodo-nya. Jadi anak-anak bisa masuk ke dalam Edmodo terlebih dahulu, bisa dibuka bagian LKPD. Jadi nanti bisa mengerjakan soal-soal yang ada di sana. Nah, untuk pengerjaan soalnya sendiri kalian berkelompok ya, tidak individu. Untuk diskusinya itu sendiri, setelah ini kalian bisa diskusi di grup WhatsApp terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasilnya, dan nanti mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Oke, sudah jelas belum petunjuknya? Udah, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau kayak gitu bisa langsung saja ya dari masing-masing kelompok membuka Edmodo dan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD dan diskusi di grup WhatsApp. Oke, teman-teman semuanya nih udah pada diskusi ya. Dari tadi soal yang ada di LKPD, mungkin ada kelompok yang mau mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu.
Ayo, kelompoknya siapa dulu nih? Kelompok saya, Pak. Izin presentasi. Oke, silahkan kelompoknya Nur Hayati bisa presentasi terlebih dahulu. Silahkan bisa di share screen hasilnya. Baik, Pak, izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah terlihat. Mungkin bisa dijelaskan ya dari awal. Ya, jadi untuk hasil diskusi kelompok kami itu ada nomor 1. Untuk luasnya digunakan rumus B dikali C dikali sin alfa dibagi 2. Kemudian kita substitusikan untuk nilai B, nilai C, dan nilai alfanya yaitu menjadi 12 dikali 30 dikali sin 53 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 144 cm persegi. Jadi jawaban untuk nomor 1 luasnya adalah 144 cm persegi. Untuk nomor 2, luasnya kita gunakan rumus setengah dikali A kali B dikali sin C. Untuk luasnya diketahui yaitu 40 akar 3, kemudian setengah dikali A-nya ada 16 dan B-nya 10, dan kita akan mencari nilai C-nya. Kemudian dilakukan perhitungan hingga diperoleh nilai C-nya adalah 60 derajat. Kemudian di sini ada rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali cos 60 derajat. Kita substitusikan kembali nilai A dan B-nya. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga diperoleh nilai C-nya adalah 14 cm. Untuk masalah yang pertama, luasnya sama dengan setengah kali AB dikali AC dikali sin 30 derajat. Sama dengan setengah kali 30 kali 16 kali setengah. Sama dengan 120 meter persegi. Untuk harga jualnya berarti 120 dikali 500.000. Jadi harga jualnya adalah 60 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Apakah ada koreksi dan tanggapan? Oke, jangan ditutup dulu ya, ini biar ditampilin dulu. Terima kasih kelompoknya dari Nur Hayati ya. Untuk jawabannya nih sudah benar. Cuman ada beberapa yang kurang ya, kurang lengkap gitu. Besok lagi untuk pengisian jawaban mungkin bisa ditambahin untuk diketahuinya apa dulu, bisa ditambahkan dulu di awal masing-masingnya. Selanjutnya nanti apakah apa yang ditanyakan gitu bisa dimasukkan. Selanjutnya baru jawaban seperti ini. Oke, terima kasih ya jawaban dari kelompoknya Nur Hayati sudah betul. Cuman ada yang kurang lengkap gitu. Oke, bisa di stop. Oke, selanjutnya dari kelompok lain nih, apakah ada yang sesuai yang saya harapkan untuk pengerjaannya? Seperti tadi ada yang diketahui, ditanya, lalu baru jawabannya secara lengkap. Yang sudah seperti itu mungkin bisa ditampilkan ya. Mohon maaf, Pak, izin mempresentasikan. Oke, silahkan. Siapa nih? Oh, kelompoknya Fauziah ya. Oke, silahkan bisa menampilkan jawabannya. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Bisa dijelaskan ya. Baik, untuk yang pertama diketahui itu AC sama dengan B sama dengan 12 cm. Lalu
AB sama dengan C sama dengan 30 cm dan alfanya itu 53 derajat. Yang ditanya yaitu luas. Jawab, luas sama dengan B dikali C dikali sin alfa dibagi 2 sama dengan AC dikali AB sin 53 derajat dibagi 2 sama dengan 12 dikali 30 dikali 0,8 bagi 2 sama dengan 144 cm persegi. Jadi luas segitiga ABC adalah 144 cm persegi. Untuk yang nomor 2 diketahui PC sama dengan A sama dengan 16 cm. AC sama dengan B sama dengan 10 cm. Dan luasnya itu 40 akar 3. Yang ditanya adalah AB. Jawab, luas sama dengan setengah A dikali B dikali sin C. 40 akar 3 sama dengan setengah dikali 16 dikali 10 sin C. 40 akar 3 sama dengan 80 sin C. Sehingga sin C-nya itu setengah akar 3 atau C sama dengan 60 derajat. Dengan aturan kosinus, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. C kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangi 2 dikali 16 dikali 10 dikali cos 60 derajat. C kuadrat sama dengan 256 ditambah 100 dikurangi 320 dikali setengah. C kuadrat sama dengan 356 dikurangi 160. C kuadrat sama dengan 196, sehingga diperoleh C-nya itu 14. Jadi panjang AB adalah 14 cm. Untuk masalah 1, diketahui AB sama dengan 30 meter, AC sama dengan 16 meter, dan sudut BAC sama dengan 30 derajat. Harga jual tanah itu 500.000 per meter persegi. Yang ditanya, berapa harga jual tanah Lukas? Jawab, untuk luasnya itu rumusnya setengah dikali AB dikali AC dikali sin 30 sama dengan setengah dikali 30 dikali 16 dikali setengah sama dengan 120 meter persegi. Untuk harga jualnya 120 dikali 500.000 sehingga menghasilkan 60 juta. Jadi harga jual tanah Lukas adalah 60 juta. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompoknya Fauziah ya tadi menampilkan jawaban yang sudah sesuai yang saya harapkan. Ada tadi diketahui, ditanya, dan juga dijawab. Bisa dituliskan dengan lengkap ya. Oke, dari tadi yang sudah ditampilkan oleh kelompoknya Fauziah, mungkin dari kelompoknya Nur Hayati, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas. Oke, kalau begitu dari anak-anak semuanya sudah jelas ya dengan materi yang dijelaskan pada kali ini. Jelas, Pak. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan jangan lupa nanti hasil diskusinya itu dikumpulin di Edmodo. Walaupun ini hasil diskusi kelompok, tapi nanti dikumpulnya itu secara individu ya. Oke. Mungkin tadi itu pas awal itu ada kesalahan konsep ya, terkait sisi-sisi dan alas tinggi segitiga itu. Sebenarnya terkait alas dan tinggi segitiga itu hanyalah sebuah istilah untuk memahami konsep dalam segitiga itu. Alas itu tidak selalu berada di bawah dan tinggi segitiga itu tidaklah bersifat tetap. Nah, dan tinggi segitiga itu tergantung letak alasnya juga. Tinggi segitiga itu merupakan jarak titik sudut segitiga ke alasnya. Jadi sudah tentu letak titik tinggi segitiga itu haruslah tegak lurus dengan alasnya. Oke, itu mungkin kesimpulan kita pada pertemuan hari ini ya. Oh ya, nanti ada kuis dan deadline-nya sampai nanti malam. Jadi
jangan lupa untuk mengerjakan sendiri-sendiri, pelan-pelan aja ngerjainnya karena deadline-nya cukup lama. Mungkin pertemuan kita dapat diakhiri dengan ketua kelas dapat memimpin berdoa akhir pertemuan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Oh ya, nanti jangan lupa setelah pembelajaran ini mengisi refleksi diri supaya pembelajaran kita dapat terus berkembang sehingga kalian dapat memahami materi apa yang Bu Guru dan Pak Guru sampaikan tentang materi selanjutnya. Lalu untuk materi selanjutnya kita akan memahami terkait luas segitiga trigonometri jika tidak diketahui ketiga sisinya ya, ketiga panjang sisinya. Cukup sekian, silakan kalian dapat meninggalkan room Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.